Oke, kita rekam dulu. Oke, kita lanjutkan lagi share screen-nya. Ya. Sudah direkam kan ya? Sudah masuk kan rekamannya? Oke. Ya, jadi ada di sini ada kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Komite SDIT bahagia di tempat. Terus baru bawahnya ada salam pembuka, yaitu karena kita menggunakan assalamu Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawahnya lagi. Nah, di bawahnya ini baru dijelaskan. Baru ini ada kata pembukanya dengan ini mengharap kehadiran. Dengan ini mengharap kehadiran siapa? Bapak atau Ibu? Bapak Komite. Bapak atau Ibu Komite Sekolah SDIT bahagia untuk menghadiri acara puncak tema. Nah, ini puncak temanya boleh dikasih tebal. Puncak tema yang akan dilakukan pada diselenggarakan pada titik 2. Di bawahnya kapan harinya, hari atau tanggal, terus waktunya kapan, setelah itu tempatnya di mana harus dijelaskan, terus acaranya, keperluan atau acaranya apa. Nah, kalau karena kita mengetiknya menggunakan ini jadi bisa dirumuskan ya. Jadi ditulis yang rapi. Nah, harinya hari apa di situ di buku? Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 7 Oktober. Hari Jumat 7 Oktober 2019. Waktunya kapan? Jam 8. 08.00 sampai dengan selesai. boleh sampai dengan selesai. Tempatnya di mana? Di lapangan utama. Lapangan utama SDIT bahagia. Acaranya apa? Acara puncak tema. Nah, jadi yang menulis surat itu ini harus ada semuanya. Nah, setelah ini berarti kan ini namanya, ini tadi kan nomor, nanti kita review lagi ya. Nah, kalau sudah itu berarti penutup. Ini kan sudah intinya. Demikian surat ini. Surat ini kami buat, atas perhatian dan partisipasi, atas perhatian dan
Diharapkan, nah di sini ada harapan ya, diharapkan dulu. Diharapkan Bapak atau Ibu diharapkan kehadiran Bapak atau Ibu. Diharapkan kehadiran Bapak atau Ibu. Demikian surat ini. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih titik. Nah, di sini baru di bawahnya ada salam penutup. Kalau tadi dibuka dengan salam pembuka, berarti harus ada salam penutup di bawahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu di bawahnya ada siapa yang mengirim suratnya. Sini. Kepala Sekolah SDIT Bahagia. Ada dikasih jeda untuk tanda tangan, misalnya dokter, janganlah, misalnya Mainir Lawati Ria. Ini nama ibu kepala sekolah kita ya. SPD SD. Nah, terus ini oke. Jadi kalau yang ini namanya menulis, benar-benar menulis surat. Jangan kayak kemarin, banyak sekali kemarin itu cuma ditulis SDIT Bahagia mengundang komite sekolah dengan acara. Nah, itu namanya menulis soal kembali. Yang namanya menulis surat itu berarti harus ada ininya. Jadi ada nama. Kemarin tuh kasih masuk kop surat. Iya, misalnya kalau kop surat itu harus ada kop suratnya ya. Pertama kop suratnya ya, kita bahas dulu kop surat. Di dalam kop surat itu ada apa aja. Jadi kop surat itu disebut juga dengan kepala surat. Kop surat atau disebut juga dengan kepala surat ya, ini di sini. Ada ininya. Saya kemarin udah tulis itu, Sarah. Hah? Saya kemarin udah tulis itu. Nah, iya, di sini ada pemerintah daerah, dinas pendidikan, SDIT Bahagia, alamat sekolahnya di mana, nomor teleponnya apa, emailnya apa. Setelah itu, setelah di bagian kop surat itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan suratnya di mana? Tarakan 5 Oktober 2019. Setelah itu ada nomor surat. Nomor suratnya berapa? Itu dicantumkan nomor suratnya. Ya. Kalau surat resmi itu pasti memiliki nomor surat. Terus perihal undangan ini tujuannya untuk apa? Ditulis di sini. Lampirannya karena tidak memiliki lampiran berarti nggak usah diisi. Terus di bawahnya perihal alamat, terus ini ya, siapa yang dituju, alamatnya dituju. Jadi kepada siapa surat ini ditulis, yaitu kepada
Bapak Ibu komite sekolah, kurang sekolah ini. Komite sekolah SDIT bahagia di tempat. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah salam pembuka itu kita menggunakan namanya paragraf pembuka. Nah, ini kayak mana cara menghapusnya ya? Yang coretan. Loh. Yang kehapus malah itunya. Baik. Erasure. Oke. Nah, jadi di sini ada salam pembuka. Setelah salam pembuka itu menggunakan paragraf pembuka. Dengan ini mengharap kehadiran Bapak atau Ibu komite sekolah SDIT bahagia untuk menghadiri acara puncak tema yang akan diselenggarakan pada. Nah, berarti diselenggarakan pada itu ya di bawah ini adalah isinya. Isi suratnya di sini. Hari, waktu, tempat acara itu namanya isi surat. Jadi hari atau tanggal Jumat 7 Oktober 2019, waktunya jam 8 sampai dengan selesai, tempatnya di lapangan utama SDIT Bahagia. Acaranya yaitu puncak tema. Setelah itu ada penutup. Penutupnya ini diharapkan. Jadi ada pengharapan. Setelah kita mengundang itu ada harapan. Diharapkan kehadiran Bapak atau Ibu. Dengan demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Setelah itu di bawahnya ada salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah salam penutup diturunkan. Setelah salam penutup ada identitas penulis. Jadi siapa yang menulis di sini atas nama kepala sekolah SDIT Bahagia. Nanti ada tanda tangannya di sini, ada namanya ya. Karena di sini tidak ada tembusan, jadi kosong ya, tembusannya tidak ada. Oke, tentang pembuatan surat ada yang ingin ditanyakan lagi apa enggak? Ustazah, komite itu apa? Komite tuh kayak yang ngurus sekolahan tuh loh. Pengurus sekolah. Oh. Oke, tentang pembuatan surat ada yang ditanyakan apa enggak? Dan bagian-bagiannya. Enggak. Kalau enggak kita lanjutkan yang bagian IPA nomor 1. Perhatikan gambar di samping itu gambar apa? Itu contoh benda apa? Padat, cair atau gas? Padat. Padat. Ya. Benda di samping mempunyai ciri titik-titik. Bentuk dan volume yang tetap. Mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Salah satu ciri benda padat yaitu dia memiliki volume dan bentuk yang tetap. Misalkan boneka ini kalian taruh di kotak, tempat kotak, bentuknya tetap boneka. Tidak mungkin yang semula dia bentuknya teddy bear berubah menjadi kotak. Terus misalnya kalian teddy bear ini kalian masukkan ke toples, bentuknya juga tetap sama teddy bear. Tidak mungkin dia bentuknya berubah menjadi seperti toples. Nah, dan dia memiliki volume yang tetap. Volume itu sama dengan beratnya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 2. Kapur barus yang diletakkan di kamar mandi lama kelamaan menjadi kecil karena mengalami peristiwa Menyublim. C. Menyublim. Menyublim itu peristiwa apa? Menjadi apa? Peristiwa padat menjadi gas. Padat menjadi gas. Nomor 3. Ketika dipanaskan, air menyerap kalor dan berubah menjadi jadi uap air. Jadi air itu dipanaskan di atas kompor lalu menyerap atau mengambil panas. Wah, baterai sudah habiskan. Kok saja, Jess? Wah, isi cepat sana. Nah, lanjut ya.
menyerap kalor, lalu yang semula tadi dia benda cair, terus dia menjadi apa? Menjadi uap. Uap air. Ya, ada titik-titik air seperti kalau kita misalnya habis masak air, terus waktu mendidih kita buka tutupnya, pasti di tutupnya itu seperti ada titik-titik air. Nah, itu adalah contoh uap air. Air. Nomor 4. Penyulingan air laut menjadi air tawar melalui peristiwa perubahan wujud, yaitu titik-titik dan titik-titik. Dan mengembun. Ya, penguapan dan pengembunan. Ini sudah kita jelaskan kan waktu Zoom kemarin? Ya. Nah, jadi air laut itu terkena sinar matahari, lalu dia menguap, lalu dia berkumpul di awan. Setelah itu terjadinya perubahan peristiwa pengembunan dan menjadi turun hujan. Nah, nomor 5 ini juga masih sangat banyak yang salah. Perubahan wujud benda yang melepaskan kalor. Masih banyak menjawab air mendidih. Jawabannya itu yang C, nak. Terbentuknya salju karena dia melepaskan kalor. Nah, melepaskan kalor itu kan berarti melepaskan panas. Berarti kalau melepaskan panas, dia lebih menyerap kepada dingin. Contohnya, udara ya, udara. Kalau dia itu melepaskan kalor, berarti dia melepaskan panas karena suhu di sekitar yang rendah. Akibatnya dia akan terbentuknya butir-butir es atau kristal-kristal es dan akhirnya turunlah salju. Jadi kalau dilihat diperhatikan ya, melepas atau menyerap. Nah, kalau menyerap itu adalah es yang mencair. Yang semula tadi dia benda padat, ya es batu. Terus karena dia menyerap kalor, kalau menyerap kalor itu berarti dia menyerap panas. Jadi yang semula es batu tadi padat, dia berubah menjadi cair. Nah, kalau yang melepas itu berarti dia melepaskan, membuang energi panasnya, berarti menyerap energi dinginnya, yaitu terbentuknya salju. Nah, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Tidak. Sekarang kita berlanjut kepada peristiwa ini ya. Tuliskan nama-nama peristiwa atau perubahan wujud benda. Ntar saya carikan dulu di sini biar mudah di share screen. Peristiwa. Peristiwa perubahan wujud benda. Tapi di sini, oh ini ada. Oke, bisa kelihatan, nak? Bisa. Contohnya seperti ini. Ini sama kayak di buku ya, insya Allah ya. Ya. Gas Sama. padat cair, panahnya sama enggak? Oh, ada yang nggak sama panahnya. Ini nanti jadi cek. Oke, kita mulai dulu. Yang gambar satu. Yang gambar satu kalau di buku itu dari padat dia menjadi cair. Itu peristiwanya apa? Ini masih ada yang banyak yang mengartikan ini. Jadi kita menulis peristiwa yang terjadi itu apa? Ya, jadi dari padat menjadi cair itu peristiwanya apa? Nama peristiwanya? Mencair. Ya, nama peristiwanya mencair. Bentar. Apa ini? Oke. Peristiwanya mencair ya. Nomor 1 berarti cair. Terus peristiwa nomor 2 dari cair menjadi gas.
Awalnya cair, dia menjadi gas. Menguap. Contohnya seperti pada saat kita merebus air tadi. Kalau cair menjadi gas berarti dia menyerap kalor atau melepaskan kalor. Melepaskan kalor. Apa? Apa ya? Menyerap karena dia mengambil panas untuk merubah wujudnya. Yang nomor 3. Ini kebalikannya ya, kita ikut yang di buku aja ya. Yang nomor 3 itu dari gas menjadi padat. Namanya apa? Mengkristal. Mengkristal. Nah, kalau peristiwa mengkristal ini dia melepas kalor atau menyerap kalor? Melepaskan kalor. Melepaskan kalor, berarti dia melepaskan panas. Jadi dari udara atau gas, terus karena melepaskan kalor atau melepaskan panas, dia menjadi suhunya turun dan menjadi dingin, akhirnya dia menjadi padat atau mengkristal. Akhirnya contohnya seperti salju tadi. Gambar nomor 4. Nomor 4 itu dari padat ke gas. Menyublim. Peristiwanya menyublim, melepas atau menyerap? Menyerap. Menyerap kalor, berarti menyerap panas. Yang nomor 5. Nomor 5 itu dari gas menjadi cair. Mengembun. Gas menjadi cair itu melepas atau menyerap? Melepas. Melepas kalor. Nomor 6 terakhir dari cair menjadi padat. Membeku. Membeku, melepas atau menyerap? Melepas. Menyerap. 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 Dari cair ke padat itu berarti menyerap, melepas kalor, melepas karena dia kan dari air, terus dia melepaskan panasnya menjadi dingin sehingga menjadi es. Oh iya. Nah, jadi itu diingat-ingat, nak. Nanti pasti itu keluar contoh peristiwa yang melepas kalor. Nah, ini untuk lebih memudahkan kalian ya. Nah ini sama dengan ini. Sama dengan yang ada di buku kita. Nanti ini ya, ini boleh diperhatikan. Ini ya contohnya jadi menguap, contohnya benda cair kena gas, ke gas itu contoh menguap. Terus kalau gas ke cair itu menyublim, cair ke padat itu membeku ya, bukan memadat ya. Contoh peristiwanya membeku. Cair, terus dari benda padat menjadi benda cair namanya mencair. Dari benda padat menjadi gas itu menyublim. Dari gas menjadi padat itu namanya mengkristal. Ini salah, ini menyublim semua. Satunya harusnya mengkristal. Dari gas ke padat itu mengkristal. Oke, dari peristiwa ini ditanyakan apa enggak? Tidak. Tidak. Kalau tidak, kita lanjut yang nomor 2 bagian B. Perhatikan gambar di samping. Mengapa terdapat titik-titik air pada gelas? Apa jawabannya? Karena terjadinya pengembunan. Karena terjadinya peristiwa apa? Pengembunan. Jadi air esnya itu dia mengembun. Mengembun tadi perubahan dari benda apa menjadi apa? gas ke cair. Kebalik. Oh, salah. Cair ke gas. Cair ke gas. Jadi dia mengembun. Terus bagaimana peristiwa itu terjadi? Karena ada es. Karena es dalam gelas, Ustazah. Karena ada
dua perbedaan suhu, sehingga kan suhu es sama suhu di luar itu berbeda ya. Akhirnya esnya menyerap kalor, ya kan? Akhirnya esnya menyerap panas, terjadilah peristiwa pengembunan dan terjadilah titik-titik, ada titik-titiknya kan di gelasnya tuh. Nah, Ya, terus adakah contoh lain yang serupa dengan peristiwa itu? Ada apa enggak? Ada Apa aja? Banyak nih contohnya nih. yang kayak daun di pagi hari. Embun di pagi hari boleh. Terus pada saat merebus air, untuk plastik juga ada titik-titiknya. Terus contohnya lagi saat kita memasukkan benda seperti coklat ke dalam kulkas, terus pada saat kita keluarkan maka akan terjadi ada kayak semacam bintik-bintik airnya kan. Nah, belum juga pernah coba. termasuk contohnya. Oke, dari peristiwa ini ada yang perlu ditanyakan apa enggak? Tidak. Tidak. Kalau tidak kita lanjut yang IPS, muatan IPS. Nomor 1, bangsa Eropa datang ke Indonesia dan tertarik menguasai kekayaan alam kita dikarenakan adanya apa? Rempah-rempah. Jawabannya yang A. Kemarin masih banyak yang menjawab minyak bumi. Nomor 1 itu jawabannya yang A, yaitu rempah-rempah. Karena yang itu ya gold, glory, dan gospel. Masih ingat tuh sudah jelaskan kemarin tuh gold, glory, dan gospel. Jadi mereka itu datang ke Indonesia. Awal tujuan pertama itu bangsa Eropa itu berekspansi atau berekspedisi ke Indonesia itu untuk mencari kekayaan berupa rempah-rempah. Mereka akan membeli sebanyak-banyaknya di wilayah Asia. Lalu mereka akan membawanya kembali ke Eropa dan menjualnya di sana dengan harga yang mahal. Jadi tujuan pertama itu rempah-rempah. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu barulah ada minyak bumi. Nomor 2, pahlawan wanita Aceh yang sangat terkenal gagah, berani dan tidak mau bekerja sama dengan penjajah Belanda adalah Lut yang C. Nomor 3, pergerakan yang menandai kebangkitan nasional adanya adalah berdirinya organisasi Budi Utomo. yang D. Nomor 4, peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November mengenang perjuangan rakyat Surabaya yang dikobarkan semangatnya oleh Bung Tomo. Nomor 5, dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta itu dirumuskan oleh Soekarno. Nah, yang nomor 1B ini juga masih banyak yang salah. 1B. 1A, maaf. Apa yang terjadi hari ini jika peristiwa pada gambar di atas tidak terjadi? Kita masih dijajah. Ya, jadi kemungkinan besar kita masih berada di dalam penjajahan negara asing. Nomor 2, yang 1B, siapa saja tokoh yang berperan dalam peristiwa? Nah, banyak sekali yang hanya menjawab Soekarno, Hatta, dan Suhut, atau Soekarno, Hatta, dan Sayuti Melik. Sebenarnya di balik peristiwa ini kan ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Laksamana Muda Maeda yang meminjamkan rumahnya, ada Dr. Rajiman Widyodiningrat di situ, ada Sultan Syahrir, ada Marsikal Terauchi, terus ada Fatmawati yang menjahit benderanya, terus ada Sayuti Melik yang mengetik naskahnya, ada Latif, Suhut, dan Trimurti yang mengibarkan benderanya. Nah, jadi dipahamin soalnya ya, Nak ya. Jadi di sini itu pertanyaannya, siapa saja para tokoh yang berperan dalam peristiwa. Jadi di balik peristiwa ini siapa saja? Yang tampak di sini memang hanya Soekarno dan Hatta yang membacakan teks proklamasinya, tetapi di balik semua itu ada banyak tokoh-tokoh yang
mengikuti. Nah, itu seperti di halaman 73 kemarin. Di halaman 73 kemarin itu kebanyakan yang menjawab, sedikit yang menjawab lengkap. Kebanyakan menjawabnya kurang lengkap. Ada 9 tokoh pemuda juga di situ. Jadi banyak ya. Nah, yang 1C, apa makna peristiwa tersebut bagi bangsa Indonesia? Peristiwa yang menandai bahwa Indonesia sudah merdeka dari jajahan. Bukan, kita merdeka itu bukan di bawah jajahan Belanda loh. Kita merdeka itu di bawah jajahan Jepang. Ayo diingat. Kan dulu Belanda sudah pergi. Setelah 300 tahun Belanda menjajah Indonesia, kan? Setelah itu Belanda kalah, akhirnya Jepang datang ke Indonesia. Jepang datang ke Indonesia, dia menjajah Indonesia kurang lebih 3 tahun. Nah, jadi kita merdeka itu di atas jajahan Jepang. Nah, setelah kita merdeka, baru itu Eropa itu datang lagi kembali. Ada Inggris yang ingin menguasai Indonesia, terus ada Belanda yang kembali ke Indonesia ingin merebut kekuasaan lagi. Akhirnya terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Ya kan? Agresi militer Belanda 2 itu namanya. Oke, nomor 1 bagian A, paham sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak, nomor 2 bagian A, tuliskan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Jadi sidang PPKI itu ada 2 ya. 18 dan 22 enggak salah. Jadi yang sidang tanggal 18 Agustus itu memiliki tiga keputusan. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk KNIP untuk membantu presiden. Itu hasilnya. Terus yang nomor 2B, tujuan dibentuknya KNIP dan BKR. Tujuan dibentuknya KNIP adalah sebagai penasehat dan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah. Terus kalau tujuan dibentuknya BKR yaitu menjaga keamanan rakyat. Oke ya, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Terus kalau misalnya ada yang gurunya ditanya terus selama menjawab, silakan ngomong sama ustazah siapa gurunya, boleh ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Tetap semangat ya. Berarti terhitung ini sudah tanggal 1 ya, ini sudah masuk bulan 3, berarti tidak lama lagi kita akan PTS. PTS-nya itu insya Allah kalau di kalender kita itu tanggal 15. Berarti 2 pekan lagi, kita memiliki waktu 2 pekan lagi untuk mengulang-ulang dan mereview materi pembelajaran. Disiapkan ya. Ustazah harap tidak ada yang remedial. Ya, jangan sampai ada yang remedial. Jadi ada waktu 2 pekan ini diulang-ulang terus materinya dari tema 6, tema 7, bukan hanya tematik, semuanya ya. Bahasa Arabnya, PAI-nya, English-nya, matematikanya lagi terutama, TIK-nya, PJOK-nya, semua. Diulang-ulang materinya nak, dari awal. Nanti kalau sudah waktu dekat, insya Allah Ustazah akan memberikan kisi-kisi materinya atau batasan materi yang akan dipelajarin. Jadi tolong dipersiapkan. Yang kemarin masih malas-malasan untuk mengikuti Zoom atau boleh tidak mengikuti Zoom, tapi betul-betul harus menyimak materinya itu nak. Jangan diloncat-loncat untuk mencari tugasnya. Kalau kalian meloncat-loncat, kalian tidak paham, penjelasannya jadi tidak runtut nanti.
ya. Jadi tolonglah kita sama-sama saling memperbaiki di semester 2 ini. Semoga kita menjadi lebih baik dari semester yang kemarin. Terus nilai kita pun juga semakin meningkat dari semester kemarin. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca istighfar 7 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran tematik pada hari ini. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi segera berakhir. Kita bisa berkumpul di sekolah seperti biasa lagi. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih ya.